Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panita, mahasiswa dari Universitas Maliku Saleh. Nah, di sini saya merupakan seorang guru yang ditugaskan di sekolah yang berada di lingkungan dengan fasilitas yang memadai. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai besaran dan pengukuran, di mana saat menjelaskan materi tersebut kepada siswa, saya menggunakan PPT yang akan ditampilkan di depan kelas dengan menggunakan proyektor InFocus. Baiklah, pada topik materi pembahasan hari ini, kita akan membahas mengenai besaran, satuan, dan juga pengukuran. Pengukuran merupakan hal penting dalam percobaan IPA. Sebelum melakukan pengukuran, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Apa saja itu? Ayo kita pelajari bersama. Nah, yang pertama kita akan membahas besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan bilangan dan satuan. Sedangkan satuan adalah satuan yang menyatakan ukuran suatu besaran yang diikuti bilangan. Dalam ilmu sains, ada dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok merupakan dasar untuk menentukan besaran lainnya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan secara internasional atau biasa disebut dengan SI. Terdapat 7 besaran pokok seperti yang tertera pada tabel di samping. Nah, nama besaran yaitu panjang dengan satuan meter. Yang kedua yaitu massa dengan satuan kilogram. Yang ketiga waktu dengan satuan sekon. Yang keempat suhu dengan satuan Kelvin. Yang kelima kuat arus listrik dengan satuan ampere. Keenam jumlah zat dengan satuan mol. Dan ketujuh yaitu intensitas cahaya dengan satuan kandela. Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari penggabungan dua atau lebih besaran pokok. Dengan kata lain, besaran turunan dihitung menggunakan besaran pokok. Contohnya, kecepatan adalah besaran turunan karena kecepatan dihitung dari besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Terdapat contoh besaran dan satuannya pada tabel berikut. Nah, yang pertama yaitu luas dengan satuan meter kuadrat, yang kedua massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, yang ketiga kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan beberapa besaran lainnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengukuran panjang, dan ada dua contoh pengukuran panjang yaitu dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, yang pertama jangka sorong. Skala terkecil dari jangka sorong yaitu 0,001 cm atau 0,1 mm dengan ketelitian jangka sorong yaitu 0,05 cm atau dengan 0,05 mm. Yang kedua yaitu mikrometer skrup. Dengan skala terkecil mikrometer skrup yaitu 0,001 cm atau 0,01 mm. Sedangkan ketelitian dari mikrometer skrup yaitu 0,0005 cm atau 0,005 mm. Yang kedua yaitu pengukuran massa. Nah, di sini dengan contoh yaitu menggunakan neraca lengan atau Ohaus. Nah, neraca lengan atau Ohaus memiliki ketelitian 0,01 gram dan neraca lengan terdiri dari tempat beban, skala beban, beban geser, sistem pengatur khusus, dan petunjuk. Nah, setelah selesainya pembahasan materi dengan topik besaran dan pengukuran, untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa, saya akan mengajak siswa untuk menonton video mengenai besaran dan pengukuran, atau mengajak siswa langsung menggunakan alat ukur seperti jangka sorong, mikrometer skrup, ataupun neraca lengan Ohaus di laboratorium yang berada di sekolah. Atau saya juga bisa menggunakan virtual lab di aplikasi PET untuk simulasi pengukuran. Mungkin cukup sekian saja materi yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.